Terus dalam dunia tasawuf banyak sekali lintasan-lintasan batin, lintasan pikiran yang kita harus hati-hati. Saya tadi bilang, kepala kita ini kan rame terus, hati kita juga rame terus. Bisikan itu macam-macam bating sliwer. Mampir selalu, kadang kita tidak sadar, kadang kita sadar. Katanya Haris Al-Muhasibi, hati-hati kalau ada bisikan harus kita deteksi itu suaranya nafsu, suaranya setan, atau dari Allah. Jangan dicampur-campur. Kalau nafsu itu biasanya sifatnya godaan. Kalau setan biasanya sifatnya tipuan. Ya, kalau dari Allah biasanya hidayah, petunjuk ke arah kebaikan. Jadi nafsu itu biasanya isinya godaan untuk pemenuhan hasrat, keinginan. Ini tidak selalu salah, penuhi saja di jalur yang benar, yang halal, dan secukupnya. Makan misalnya harus dipenuhi, tapi secukupnya saja, jangan berlebihan. Minum juga begitu, termasuk hasrat seksual. Penuhi di jalur yang benar, yang halal, dan secukupnya saja, jangan boros. Karena hal-hal yang sifatnya nafsu ini biasanya kekurangan atau kelebihan itu nanti sifatnya merusak. Makan tidak terpenuhi itu merusak. Kebanyakan makan juga merusak. Makanya ilmu tata nafsu dari para ulama akhlak seperti Ibnu Miskawah itu diberi patokan, rumusnya adalah jalan tengah. Tidak penakut, tidak nekat, tapi berani, jalan tengah. Karena memang bisikannya nafsu itu biasanya menggoda kita untuk memenuhi. Pak, saya kan normal, Pak, makanya saya... Iya, normal sih normal, tapi penuhi di jalurnya yang benar. Karena begitu kita melenceng jalur, kita akan merasakan sengsaranya. Yang kedua, setan. Kalau setan ini tipuan. Cirinya tipuan itu barang jelek yang kelihatannya baik. Ditampakkan atau dibisikkan ke kita bahwa itu baik, itu normal, itu tidak masalah. Itu suara-suara semacam ini sumbernya dari setan. Tidak apa-apa, itu pacar-pacarmu sendiri, kalian kan sudah saling cinta, kan sudah janji sehidup semati, tidak apa-apa sudah. Masa berapa tahun dapatnya cuma kirim salam sama titip WA misalnya. Yo, nyarilah untung dikit-dikit misalnya. Itu bisikannya setan. Tidak apa-apa, kamu itu manusia yang normal kok. Kan lawan jenis toh berarti normal, tidak apa-apa. Lebih bahaya kalau sesama jenis. Nah, itu. Kalimat-kalimat kayak gini kalimat tipuan. Kalau ada temenmu kok menasehati begitu, berarti dia jenisnya. Iya. Jadi dia mencarikan dasar bahwa yang salah itu sebenarnya benar. Tidak apa-apa, nyontek aja. Kalau tidak nyontek, kamu nanti tidak lulus loh. Dosennya kejem itu, killer itu. Kalau tidak nyontek, kamu tidak lulus-lulus. Kalau kamu nyontek kan nanti nilaimu bagus. Birrul walidain itu. Orang tuamu senang, lu membahagiakan orang tua itu pahalanya besar loh. Yang kayak gini-gini jenisnya setan. Jadi hati-hati. Yang jelek-jelek ditampilkan sebagai baik. Perhatikan dan ikuti saja dengan serius lamhat bisikan-bisikan dari Tuhan. Itu di antara jalan komunikasi kita dengan Allah itu antara lain pengetahuan ilhamiah, hidayah kalau bahasa kita sering hari ini. Jadi ada kalimat selanjutnya, bisikan Tuhan itu sejalan dengan akal sehat, bisikan setan itu sejalan dengan hawa nafsu. Jadi
Rumusnya seperti tadi ya. Kalau nafsu itu godaan, kalau setan itu tipuan, kalau Allah, kalau Tuhan itu hidayah, mengarahkan untuk keridhaan dan kebahagiaan. Oke, selanjutnya pelajaran tentang zuhud dan warok. Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Ini saya bawa yang bahasa Arabnya biar ngajinya sah. Apa bedanya zuhud sama warok? Kalau zuhud itu tarkud dunya ma'adzikriha sifatus zahidin. Jadi meninggalkan dunia tapi tetap ingat, itu namanya zuhud. Sebenarnya aku sayang sekali sama HP ini, tapi HP ini menggangguku untuk mendekat ke Allah ya. Maka HP ini tidak terlalu kuperhatikan lagi, aku cuekin meskipun aku masih sayang. Ini mentalitas orang zuhud. Watarkuha ma'anisyaniha, tapi meninggalkan dunia sambil melupakannya, sudah aku lupakan sama sekali, aku tidak ingat. Sifatul arifin, itu orang-orang arif. Orang arif, orang yang sudah makrifat, orang yang sudah paham, sudah ngerti tentang kesejatian, termasuk kesejatiannya dunia. Jadi kalau orang zuhud itu meninggalkan dunia tapi masih ingat sebenarnya dia tentang dunia, masih ada keterikatan, tapi dia berjuang untuk lepas dan bisa lepas meskipun masih ingat. Tapi kalau orang arif itu lupa sama sekali. Kalau kamu punya mantan dan masih terbayang-bayang, padahal sudah tidak bisa nyambung lagi, itu zuhud. Tapi kalau kamu punya mantan sudah lupa sama sekali, mungkin karena ada gantinya yang lebih cakep, itu sudah arif. Tentang mantan itu tadi, jadi sudah tidak ingat lagi. Kita dulu mantan loh, oh iya toh, kok lupa ya aku. Itu berarti kamu sudah golongannya orang arifin. Tapi kalau masih ingat, kita dulu mantan loh, iya ya, waktu pisah aku nangis-nangis loh, itu berarti orang zuhud. Oke, ilustrasinya begitu. Inna zuhda laisa fi ihdaril milkiyah al-fardiyah. Sesungguhnya zuhud itu bukan dalam hal ihdar, menghancurkan kepemilikan individu. Bukan berarti tidak punya apa-apa. Wah, orang ini rumahnya aja cuma bambu, bajunya cuma itu, berarti dia zuhud. Tidak, parameternya bukan itu. Walakinnahu amalun qalbiyun tasdukuhul yad. Zuhud itu urusannya kondisi hati, kondisi kalbu yang tasdukuhul yad, yang cocok dengan situasi nyata. Yad itu tangan, dengan kehidupan sehari-hari. Jadi batin yang tidak terikat oleh dunia, tidak jatuh cinta dengan dunia. Makanya katanya Imam Haris Al-Mukasifi, fakam min fakirin harisun wakam min ghaniyin zahidun. Berapa banyak orang-orang fakir tapi serakah terhadap dunia, ambisius. Dan berapa banyak orang kaya tapi dia zuhud, zahid. Seperti saya lupa dulu mungkin pernah cerita tentang muridnya Ibnu Arabi. Jadi satu ketika Ibnu Arabi ini punya murid yang juga jadi sufi, yang tinggalnya di tepi pantai jadi nelayan. Dia ini hidupnya hanya dari nelayan itu, cuma kalau dia dapat ikan, diambil tulangnya saja, dagingnya disodakohkan. Kehidupannya sangat zuhud. Satu ketika dia nyuruh muridnya untuk ketemu gurunya, coba kamu datang ke guruku, ke Ibnu Arabi sana, ke kota, mungkin beliau punya pesan buatku. Datanglah si murid ini ke rumahnya Ibnu Arabi. Begitu nyampe rumahnya kaget, ini Ibnu Arabi, gurunya guruku.
rumahnya kok bagus, megah gini kayak istana. Guruku aja rumahnya kecil di tepi pantai, makannya cuma tulang ikan. Begitu nyampe di rumah disuguh macam-macam makanan mewah, dia malah heran. Wah, ini sufi bener nggak sih Ibnu Arabi ini? Dia diragukan sudah kesufiannya. Terus tanya, Syekh, ini saya ada pesan dari guru saya, mungkin Syekh mau pesan apa, ada nasihat apa untuk guru saya? Pesannya Ibnu Arabi, ya sudah, bilang ke gurumu ya, jangan terlalu cinta dengan dunia. Oh, itu muridnya tambah mengkerut ini. Piye? Orang ini hidupnya kaya raya kayak gini, guruku yang kayak gitu malah ndak boleh mikir dunia. Ndak nyambung. Akhirnya pulang, di mana ada pesan dari guruku. Ada, tapi pesannya aneh. Masa guru dilarang banyak berpikir tentang dunia? Begitu dapat pesan itu, muridnya langsung nangis. Jadi setelah ditanya, guru kok sampean malah nangis? Iya, guruku ternyata memang bisa membaca situasiku. Jadi penjelasannya, karena sebenarnya meskipun dia makan hanya tulang ikan, tapi setiap kali dia makan tulang ikan yang ada di pikirannya, ini sebenarnya kalau ada dagingnya ya lebih enak. Tidak cuma tulangnya, apalagi ada sambal tomatnya, apalagi ada. Jadi masih ada pikiran tentang dunia. Sementara Ibnu Arabi yang hidupnya kaya berlimpah, dia tidak pernah pikir. Detik itu misalnya kehilangan hartanya, kehilangan istananya, kehilangan dunianya, tidak masalah. Jadi bukan masalah jumlah yang dimiliki, tapi keterikatanmu terhadap dunia. Itulah kuncinya zuhud.